got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leli Apriani dengan NIM 2011270017, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6, kelas A mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Dr. Desi Eka Citra MPD. Nah, baiklah, pada video kali ini kita masih membahas tentang metodologi penelitian, di mana video sebelumnya kita membahas tentang penelitian kuanti dan kualitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian eksperimen. Baik, langsung saja kita membahas pengertian dari metode eksperimen adalah untuk mengetahui akibat yang diberikan dari perlakuan terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Langsung saja kita masuk ke judul dari metode penelitian eksperimen, yaitu adalah perbandingan hasil belajar siswa IPS dengan menggunakan media video versus media gambar studi eksperimen di SMP Negeri 18 Kota Bengkulu. Nah, setelah kita membuat judul, kita harus merumuskan dari permasalahan judul tersebut. Tidak terlalu panjang, tapi bisa mengcover semua dari judul tersebut. Itu adalah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa di SMP Negeri 18 Kota Bengkulu dengan menggunakan media video dan media gambar. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita merumuskan masalah, kita memasuki langkah selanjutnya, yaitu adalah membuat tujuan penelitian. Nah, setidaknya di sini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa menggunakan media video. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa yang menggunakan media gambar. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media video dan juga media gambar. Nah, dari judul tersebut kita bisa membuat 5 teori. Yang pertama adalah pengertian dari media pembelajaran, yang kedua pengertian media video, media gambar, dan juga pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir adalah pengertian hasil belajar. Ini dia teori yang bisa kita kembangkan dari judul yang telah kita angkat. Nah, selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari penelitian kita. Bisa kita rumuskan, HO-nya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa pada kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 18 Kota Bengkulu yang menggunakan media video ataupun media gambar. HA-nya ada perbedaan hasil belajar IPS siswa pada kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 18 Kota Bengkulu yang menggunakan media video maupun media gambar. Desain penelitiannya yaitu dari metode penelitian eksperimen, tentunya banyak sekali desain penelitian, namun kita bisa menggunakan suatu desain yaitu adalah quizzes eksperimen, kuansi eksperimen, di mana kuansi eksperimen ini adalah pengontrolan yang dilakukan dalam satu variabel, tapi variabel yang paling dominan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini setidaknya memuat 3 teknik. Yang pertama adalah observasi, bisa melihat bagaimana kegiatan proses belajar mengajar dan cara guru belajar. Dan yang kedua adalah mewawancarai. Setidaknya di sini kita bisa mewawancarai guru dan juga peserta didik baik dari kelas 8A dan 8B yang dijadikan sebagai sampling, melihat bagaimana ketertarikan mereka terhadap pembelajaran menggunakan video atau juga gambar. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan metode pengumpulan data dengan memberikan tes. Tes di sini berupa pemberian soal. Di sini kita batasi 30 soal, namun kembali lagi kepada peneliti bisa memberikan soal berapa saja, itu tergantung bagaimana si peneliti. Yang diberikan pada kelas 8A dan 8B untuk mencari perbedaan dari menggunakan media video atau juga media gambar dalam proses pembelajaran. Kalau tadi kita membahas tentang fokus penelitian eksperimen, sekarang kita membahas pengertian dari sampel dan populasi. Sampel dan populasi ini penting dibahas. Untuk itu, apa itu pengertian sampel dan populasi? Populasi adalah subjek dan objek yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu permasalahan. Jadi populasi ini tidak harus meliputi orang ya, namun benda dan objek lain asal berkaitan dengan subjek dan objek dalam suatu permasalahan penelitian.
sedangkan sampel adalah bagian dari si populasi. Maka dari itu sampel itu harus bersifat representatif atau benar-benar bisa mewakili dari si sampel dari si populasi tersebut. Nah, itu dia perbedaan antara sampel dan juga populasi. Semuanya berbeda namun saling keterkaitan. Selanjutnya adalah teknik-teknik dari pengambilan sampel. Setidaknya ada 2 teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Mudah sekali membedakannya. Kalau probability sampling, dia memberikan kesempatan yang sama terhadap suatu unsur atau populasi yang bisa dijadikan sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling, dia tidak memberikan kesempatan yang sama, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu supaya bisa dijadikan sebagai suatu sampel. Nah, dalam penelitian eksperimen, sebaiknya kita menggunakan teknik pengumpulan data seperti apa atau teknik pengumpulan sampel seperti apa? Tentunya adalah probability sampling. Hal ini kenapa? Karena biaya dan waktu yang lebih efisien dan lebih murah, serta probability sampling ini telah bersifat representatif atau mewakili suatu penelitian. Jadi bisa digeneralisasikan pada populasi-populasi tertentu. Baik, terima kasih teman-teman telah melihat video saya tentang penelitian eksperimen. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti bagaimana sih penelitian eksperimen, dan tentunya penelitian eksperimen ini berbeda dengan penelitian kuanti maupun kualitatif. Nah, untuk itu simak videonya dan silahkan menerapkan metode penelitian mau kuanti, kuali, dan eksperimen, semuanya sama, tergantung bagaimana teman-teman memahaminya. Saya Nadia Priani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.